Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin habibi Rabbil Alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan meneruskan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Nah, pertemuan sebelumnya kita pernah membahas bahwasanya tidak baik ya bagi perempuan itu bekerja. Ya, kenapa? Karena ada tugas yang paling penting untuk dilakukan oleh perempuan, yaitu menjadi seorang ibu, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itu seperti apa? Dan itu adalah tugas yang paling penting bagi perempuan. Nah, sehingga beliau musannif akan membahas dampak buruk ketika perempuan ini kerja. Qala al-musannifu rahimahullah akhtaru ishtighalil mar'ah. Akhtaru ishtighalil mar'ah. Berikut adalah bahaya apabila perempuan ini bekerja. Tentunya di kitab ini kita hanya baca terus kita terjemahkan sebisa mungkin. Wal haqiqatu anna ishtighala al-mar'ati bighairi hadhihi al-wadhifati allati khuliqat laha wa jubilat ala mula'amatiha lahu adrarun tafuku kathiran tawahhum al-qasirin fi taqdir al-awaqibi. Pada hakikatnya, apabila seorang perempuan ini bekerja, selain tugas yang dimana perempuan ini diciptakan untuk tugas tersebut, tugas apa? Tugas menjadi seorang ibu. Perempuan apabila bekerja, ya, selain pekerjaan yang memang dibebankan pada seorang perempuan, kalau bekerja selain itu, maka di situ ada dampak yang besar, ya, melebihi dari dugaan orang-orang yang berpikir bahwasanya perempuan ketika kerja ini tidak apa-apa, tidak juga berdampak buruk, lebih daripada dugaan mereka tersebut. Kenapa? Li'annaha adrarun tashmalu nawahil hayatil insaniyatil maddiyyati wal ma'nawiyyati wa min abrazi dzalik. Karena ketika seorang perempuan ini bekerja, ini bahayanya atau dampaknya bukan hanya berpengaruh pada perempuan saja, tapi juga berpengaruh pada semua aspek kehidupan, baik itu secara material ataupun spiritual. Allah wa min abrazi dzalik. Dan di antara dampak buruk ketika perempuan ini bekerja adalah yang pertama nih. Min abrazi. Wa min abrazi ini. Bukan abrizi. Ini sim tafdil. Af'al. Yang pertama, muyu'atul akhlaqi bi kathratil mukhalatati liman habba wa daraja minar rijal. Longgarnya akhlak. Nih yang pertama, ketika perempuan ini bekerja, keluar rumah, ninggalin anak, ya, suami dibiarkan tuh di rumah, istirahat, tidur, yang kerja mah istri. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah longgarnya akhlak. Kenapa? Karena banyaknya perempuan ini akan bergaul dengan laki-laki sembarangan. Liman habba wa daraja minar rijal. Al-amru alladhi yufqidul al-mar'ata fadilatan jauhariyatan fi unsuri jamaliha. Dan setelah itu, apa dampaknya ketika perempuan sudah bergaul dengan sembarangan laki-laki, maka alhasil perempuan ini akan kehilangan keutamaan mulia, keutamaan utamanya dari unsur kecantikannya. Apa keutamaan tersebut?
hiyal haya'u wal khafar, adalah rasa malu dan kehormatan, itu akan hilang. Ya, ketika perempuan sudah rajin bergaul ya, rajin bergaul dengan laki-laki sembarangan, nah, mereka kehilangan dua kehormatan. Yang pertama kehormatan rasa malu dan kehormatan dia sendiri. Karena haya ini, haya atau malu bagi perempuan, rasa malu bagi perempuan adalah perhiasan baginya. Kalau perempuan tidak punya rasa malu, maka layaknya binatang. Nasallallahu as-salamah. Wa min thamma yatasallatu 'alaiha dhi'abul bashar. Maka dari itu, apabila perempuan ini kehilangan rasa malunya, kehilangan kehormatannya, apa yang terjadi? Maka perempuan tersebut akan menjadi sasaran serigala manusia. Siapa serigala manusia? Min tullabil mut'atid dunya. Mereka adalah orang-orang yang hanya mencari kesenangan dunia saja. La ilaha illallah. Di sini wa min abrazi, tak bisa kita baca min abrazah. Kenapa? Karena ini mudhaf. Ya. Jadi walaupun abrazi ini adalah isim wairu munsharif, tapi kan ada syarat tuh. Isim wairu munsharif itu ada syarat agar bisa di-i'rab dengan jar atau fathah. Min abrazah itu syaratnya harus tidak mudhaf. Nah, kalau mudhaf hilang. Nah, jadi harus kita baca jar, wa min abrazi dzalik, bukan wa min abraza dzalik. Ya. Nah, seperti yang dikatakan di contoh-contoh nahwu, marartu bi ahmadikum. Ya, marartu bi ahmadikum, bukan bi ahmadakum. Kenapa? Karena ahmad itu walaupun wazan fi'il, cuma dia statusnya mudhaf. Ya, syarat isim ghairu munsharif itu harus tidak mudhaf agar di i'rabnya menggunakan fathah. Nah, di sini kalau misalkan tidak ada lafadz dzalika, nah, kalau tidak ada lafadz dzalika, niscaya dibaca min abrazah. Nah, karena enggak ada dzalik, enggak ada mudhaf ilaih. Nah, karena di sini ada mudhaf ilaihnya, kita baca min abrazi dzalik. Seperti itu. Tsumma qala al-musannifu istami'. استمع إلى العالم الطبيعي الكبير أنطون نيميلوف السفيتي. هو عالم شيوعي ينادي محذرا من عواقب انتشار الفاحشة. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh seorang ilmuwan alam nih ya. Guru besar dalam ilmu alam. Beliau adalah Anton Neymailov As-Sufaiti. Beliau adalah ilmuwan besar, di mana beliau mengatakan dalam rangka memberikan peringatan akan dampak buruk dari menyebarnya perbuatan keji atau dengan istilah perzinahan atau pergaulan bebas. Itu disebabkan, kata beliau, bisa babi musyarakatil mar'ati fil amal. Ya, sebab terbesar kenapa banyak sekali terjadi pelecehan seksual itu tidak lain, kata beliau, karena memang perannya ini banyak dari perempuan. Lebih-lebih kalau perempuan ini keluar rumah, ya, meninggalkan rumahnya, ya, pergi ke sana dan bergaul dengan laki-laki yang sembarangan, serigala, kata beliau tadi. Makanya di ayat Al-Quran itu ketika ingin mengungkapkan ayat zina, Allah memulai dari perempuan. Az-zaniyatu waz-zani. Ya, perempuan yang melakukan perbuatan zina dan laki-laki az-zaniyatu waz-zani. Kenapa? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zaniyatu waz-zani. Kok tidak az-zani waz-zaniyah? Padahal di ayat pencurian
di ayat pencurian itu Allah Subhanahu wa taala memulai dengan laki-laki. As-sariqu was-sariqatu. As-sariq dulu baru as-sariqah, dimulai dari laki-laki. Nah, di perzinahan Allah Subhanahu wa taala memulai dari perempuan. Nah, disebutkan oleh ulama ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala memulai perempuan di dalam az-zaniyatu waz-zani karena memang yang berdampak di perzinahan itu karena yang paling berperan di situ adalah perempuan, ya. Fayaqulu fi kitabihi biologiyatil mar'ah, dalam kitab biologi perempuan, al-haqqu anna jami'al ummali qad badat fihim a'radul fawdal jinsiyah wa hadhihi halatun jiddu khatiratin. Pada hakikatnya bahwasanya semua orang yang bekerja di situ sudah mulai tampak tuh gejala kekacauan seksual di situ. Dan keadaan seperti ini sangatlah berbahaya. Itu tuhaddidun nizam al-ishtiraki bid-damar. Itu akan mengancam kehancuran sistem sosialisme dalam kehidupan. Ketika sudah tampak gejala kekacauan seksual ini, fayajibu an tuharaba bi kulli ma amkana minat turuqi, sehingga harusnya kita lawan semua itu dengan sebisa mungkin. Lianna al-muharabata fi hadhihi al-jihadatu masyakil wa su'ubat. Nah, untuk melawan itu semua, maka kita akan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Wali an adullakum ala alafin min al-ahdathi yu'lamu minha anna al-ibahiyyata al-jinsiyata qad sarat adwaha la fil ummal al-aghrari fahasbu bal fil afrad al-muthaqqafin min tabaqatil ummal aidan. Dan saya akan katakan pada kalian, banyak sekali ribuan kejadian, ya, di mana di situ ada kenapa kejadian itu terjadi, kenapa kasus itu terjadi, dan kasus tersebut itu sangatlah banyak. Itu karena disebabkan kebebasan seksual, ya, di mana itu menyebar luas, dan penularannya bukan hanya pada orang-orang yang bekerja saja, bahkan itu juga menular pada orang-orang yang berpendidikan, ya, dari kelas-kelas tinggi. Itu banyak yang terjadi hal demikian, ya. Banyak kita mendengar kabar, ya, mendengar berita bahwasanya si fulan padahal dia berpendidikan, padahal dia seorang kiai, padahal dia ini dan itu, alim, allamah, tapi apalah daya, manusia tetap manusia, punya hawa nafsu. Kalau tidak mempunyai keimanan yang kuat, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka akan terperosok di perangkap perzinahan itu. Nas'alullah as-salamah wal lutf wal afi wat taysir ya rabbal alamin. Allahumma shalli. Thumma qala al-musannifu rahimahullah, di antara sebab kenapa perempuan ini tidak baik bekerja, meninggalkan rumahnya, meninggalkan anaknya. Yang kedua, kata beliau, fin nahiyatil ijtimaiyah, dari aspek sosialnya. Yuaddi insiraful mar'ati 'anil baiti ila shalalil hayatil ijtimaiyyati wa ittirabiha. Dari, kalau kita memandang aspek sosialnya, ketika perempuan ini keluar rumah, maka keluarnya perempuan dari rumahnya ini akan menyebabkan kelumpuhan kehidupan bersosial dan akan menyebabkan kehancuran kehidupan bersosial. Kenapa bisa seperti itu? Fal auladu yuhramuna hununuha wa ra'fataha. Yuhramuna hununuha hunuwaha
hunuwaha wa ra'fataha. Anak-anak dia akan kehilangan kasih sayang seorang ibu. Anak-anak dia akan kehilangan perhatian lembut dari seorang ibu. Karena tidak sama ketika seorang ibu mengasuh anaknya sendiri dengan hanya dibiarkan di seorang pembantu yang bisa mengasuhnya. Tidak sama. Ya, perhatian lembut dia tidak sama dengan perhatian lembut seorang ibu. Kasih sayang dia tidak sama dengan kasih sayang seorang ibu. Mimma yuaddi ila awkhamil awaqib, di mana itu semua akan menyebabkan akibat yang sangat parah, dampak yang sangat parah. Makanya dari situ kita temukan tuh banyak sekali anak yang diasuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya, apa yang terjadi? Nah, dia melakukan kekerasan pada anak asuh tadi. Nasallallahu as-salamah. Ini dari kalau kita melihat anaknya. Kalau melihat suaminya yang ditinggal pergi oleh istrinya. Istrinya kerja, suami tetap di rumah. Waz-zawju yafqidu unsur as-sakinatan nafsiyyah. Dan suami akan juga kehilangan unsur ketenangan hati dan jiwanya. Kenapa? Karena di rumah gak ada istri. Ya. Jadi dia gak tenang ada di rumah. Gak sempurna ada di rumah. Istri kerja, dia malah nyantai di rumah. Gak tenang. Yarji'u ila baitihi yurid. Ini kalau suami ada di rumah. Kalau suami kerja keluar. Nah, ketika dia yarji'u ila baitihi, suami pulang ke rumah, yuridu ayyajida libtisamatal mutahallilah. Suami ketika pulang kerja ke rumahnya, nah dia ingin ketika pulang ke rumah akan melihat senyuman yang ceria dari muka istrinya. Ternyata istrinya gak ada di rumah. Wal udhuna as-saghiyata tastami'u ilaihi wa huwa yashku ma nalahu min al-'amali wat-ta'abi kay tahuthahu wa tuthabbitahu. Nah, ketika suami pulang kerja, ya, pulang ke rumah, dia ingin mengeluh apa yang dia dapat ketika kerja, keluh kesah yang ia akan ceritakan pada istrinya. Ketika dia cerita pada istrinya, nanti istrinya akan memberikan motivasi, akan memberikan kesemangatan. Ternyata istri malah gak ada di rumah. Nah, kecewa tuh suami. Wa idza bihi yajidu badalan min dzalika syaqwa ashadda wa irhaqan a'zama fayazdadu alaman wa irhaqa. Tapi ketika dia nyampe ke rumahnya, dia tidak menemukan apa yang dia harapkan, ya. Bahkan dia akan menemukan jauh lebih buruk dari apa yang dia inginkan. Fayazdadu alaman wa irhaqan, maka dia tambah sakit. Ya, dia pulang ke rumah dalam keadaan payah, ya, capek. Pas nyampe di rumah tambah capek lagi karena istri gak ada di rumah. Siapa yang akan memberikan pelayanan kalau bukan istri? Nasallallahu as-salamah. Walaqad syahidna bi anfusina al-masyakil al-'ailiyata tanshabu min wara'i dzalika. Kita banyak menyaksikan problem rumah tangga yang muncul karena hal demikian. Ya, banyak sekali permasalahan yang ada di rumah tangga itu disebabkan karena istri sering keluar, ya, sering keluar rumah, suami dibiarkan di rumah, ya, anak dibiarkan di rumah, istrinya kerja, nggak pulang-pulang, sehingga banyak sekali terjadi permasalahan dalam rumah tangga disebabkan karena hal demikian.
haitsu yalja'u az-zawju lizawaji bi zaujatin tsaniyah. Akhirnya apa yang terjadi? Suami tersebut itu lebih memilih menikah lagi dengan istri yang baru, istri yang kedua. Kenapa? Karena istri yang pertama kerja mulu gitu. Illam yatatarraf lima huwa ab'ad min dzalik. Kalau memang dia tidak bertindak yang lebih ekstrim dari itu, bisa saja dia KDRT nantinya. Nasallallahu salamah. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah, wa min ashaddil mukhatir al-ijtima'iyyah li tashyilil mar'ati annahu yasuddu at-tariqa 'ala asy-syababi fayata'attaluna 'anil 'amal. Di antara dampak buruk ya yang paling berdampak dari segi bahaya sosialnya adalah ketika perempuan itu bekerja adalah annahu yasuddu at-tariqa 'ala asy-syabab. Perempuan ketika kerja ini akan menghalangi para pemuda atau laki-laki, di mana banyak sekali para kaum laki-laki tidak menemukan pekerjaan. Kenapa? Karena banyak pekerjaan yang sudah diisi oleh perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Fayata'attaluna 'anil 'amal. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk kerja, ya. Karena lapangan pekerjaan sudah dikuasai oleh banyak perempuan. Wa anta tajidul mar'ata allati la ta'dimu ma yunfiqu 'alayha wa yukaffiluha qad imbathat huna wa hunaka fi majalatil 'amal. Dan kamu tahu sekarang banyak sekali perempuan yang sudah ada orang yang siap memberikan nafkah pada dia. Dia mempunyai orang yang bisa memenuhi kebutuhan dia, tapi perempuan masih saja ya berkeliaran di sini dan di sana dalam berbagai bidang pekerjaan. Padahal dia kalau misalkan dia hidup di rumah, dia tetap di rumahnya ngurusin anaknya, ngurusin suaminya, itu dia akan mendapatkan kecukupan dari itu. Karena yang kerja adalah suami. Suaminya kerja, dia malah nyari kerjaan lagi. Padahal pertemuan sebelumnya itu kita jelaskan bahwasanya tugas perempuan terpenting adalah menjadi seorang ibu yang baik. Karena ibu itu adalah madrasatul ula, kata Imam Syatiri. Sekolah ya, sekolah awal untuk anaknya. Fashaghalatha wa tarakat min waraiha rijalan lahum usratun wa syababan fi muqtabalil umri la yajiduna amalan. Sehingga banyak perempuan ini sibuk kerja dan dia meninggalkan di belakangnya itu ada laki-laki yang punya keluarga, ada para anak muda yang juga punya keluarga ya. Anak muda yang masih umur dini, mereka layaknya bekerja, tapi ternyata la yajiduna amalan, mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Anak-anak muda ini banyak sekali, anak-anak muda ini pengangguran, tidak menemukan lapangan pekerjaan. Banyak juga laki-laki yang nganggur, tidak menemukan pekerjaan. Di antara sebabnya adalah karena lapangan pekerjaan itu banyak sekali dikuasai oleh perempuan. Ya, ada beberapa perusahaan yang tidak menerima karyawan kecuali dari perempuan. Nah, ini masalah juga. Fayatadarraru, ya lebih-lebih kalau misalkan mensyaratkan kecantikan, ini juga masalah lagi. Ini akan dibahas oleh beliau ini. Ketika ada satu perusahaan ini hanya menerima karyawan perempuan yang cantik. Ya, kalau yang jelek ditolak. Ini masalah yang oleh beliau ini akan dibahas insyaallah. Fayatadarraru sahibul usrati lima hurima minal amali alladhi syaghalathu al-mar'ah
Akhirnya kepala keluarga ini akan menderita tuh karena disebabkan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, kenapa dia tidak mendapatkan pekerjaan? Karena lapangan pekerjaan semua dikuasai oleh perempuan. Wa yatawaqqafu syab, akhirnya dampaknya lagi. Wa yatawaqqafu syabul azibu aniz zawaj. Para anak muda yang masih jomblo, ya, masih belum punya keluarga, dia tidak ingin menikah. Ya, kenapa? Karena tidak siap. Ya, tidak siap. Nah, dia lebih mengutamakan kerja dulu, ya, cari uang dulu, biar bisa memberikan mahar yang baik. Ya, tapi ternyata karena dia tidak menemukan pekerjaan, dia nganggur, dia tidak punya uang, ya, gak jadi deh nikah. Ya, kenapa dia tidak siap nikah? Idz la yajidu ma yaqimu bihi auda nafsih. Karena dia saja tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Kebutuhan hidup sehari-hari ini dia susah. Apalagi ingin memberikan nafkah pada istri nanti. Bagaimana mau nikah? Dia beli sesuap nasi melarat, sulit. Fadlan an ayyajida ma yu'inu 'ala sa'i ila zawajin wa ta'sisi usratin. Apalagi kalau misalkan dia berusaha untuk membangun rumah tangga, ya, untuk menikah dan membangun keluarga dan rumah tangga, sulit. Mau beli kerupuk saja susah, apalagi mau nikah, ya, apalagi membangun rumah, membangun keluarga dan rumah tangga, lebih sulit lagi. Ini qiyas illah ini nanti, seperti yang kita bahas di usul fikih. Wahakaza, dan seperti inilah ya'udul wabalu 'alal mar'ah, malapetaka akan kembali pada perempuan wa 'alal rajuli ma'an. Jadi dampak buruk dari pekerjaan seorang perempuan ini akan berdampak pada perempuan itu sendiri dan juga berdampak pada laki-laki. Wa tuhramul mar'atu mut'atal hayatiz zawjiyatil hani'ah, dan perempuan akan kehilangan kenikmatan hidup berkeluarga. Nah, kenapa kehilangan kenikmatan berkeluarga? Karena dia walaupun punya suami ditinggal di rumah. Dia kerja banting tulang sampai malam, ya. Kadang ada yang nginep di tempat kerjanya. Ya, kadang yang pulang tengah malam. Ya, ketika pas pulang dia langsung tidur, paginya berangkat lagi. Terus bagaimana dengan anak-anak dia? Bagaimana dengan suaminya? Apakah mereka tidak punya hak untuk ditunaikan? Nah, ini masalahnya. Sehingga perempuan ini, kata beliau, karena dia sibuk kerja, dia akan kehilangan kenikmatan kehidupan keluarga. Yang mana kehidupan berkeluarga ini tentunya harus tenang, harus tentram, harus harmonis. Nah, ketika dia kerja, bagaimana tuh suaminya? Ingin jalan-jalan gak ada istri, ya, karena tuntutan pekerjaannya. Jadi dari tempat kerjanya ngasih undang-undang, harus aktif setiap hari, ya, gak boleh sakit. Bisa babil hirsi wasyuh, ya, bisa babil hirsi wasyuhi. Ya, kenapa perempuan ini masih kerja padahal sudah dicukupi kebutuhannya oleh suami? Tidak lain, kata beliau, hanya tamak dunia dan kikir, pelit. Bismillah.